Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nang tos tarunduh ya. Jika na calikna tos carangkeuleun ieu. Kita bisa barang tadi. Kita pun 7. Salam itu adalah ucapan yang paling terbaik karena ucapan salam itu assalamualaikum, keselamatan, didoakan keselamatan untuk kalian semua dan semoga Allah memberi rahmat kepada kalian semua dan juga memberi berkah Allah kepada jamaah sekalian semua. Itu kan doanya Pak ya, nyambungnya. Maka yang tidak menjawab doa terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan beda ya nama, rada kencang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Sadaqallahul adzim. Amma ba'du.
Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kiai Thohir, Bapak Kiai Tatang, Bapak Kiai Maskuri, Bapak Kiai Samsul Arifin, Bapak Kiai Sukron Makmun, dan seluruh para ustadz wal ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, aparat pemerintah Desa Menangat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yang terhormat hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para seluruh panitia yang sudah peras keringat banting tulang, sudah setengah bulan yang lalu persiapannya, bahkan dari setahun kan, giliran di sini. Setengah bulan yang lalu panitia ke rumah, insya Allah saya hadir. Mudah-mudahan perjuangan seluruh panitia diganti oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ibu-ibu ya Candi Senggol ya, ibu grup hadroh. Karunya diisuk ngahibur terus. Nyambutnya hadroh sabilul jannah, membacakan solawat Nabi, melantunkan solawat Nabi, dan juga para santriawan, santriawati, para pemuda-pemudi tadi yang sudah melantunkan solawat. Mudah-mudahan solawat tersebut menjadi syafaat kepada kita semua. Allahumma pertama dan paling utama, dan juga tidak ketinggalan wali santri yang kebetulan di Menanga ini ada wali santri di pondok pesantren saya di Tazkiyatun Nafsi yang sampai saat ini masih setia. Mudah-mudahan anak kita bersama, anak bapak, anak wali santri, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak yang soleh solehah. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Punten, ya tabu 11 lebih 45 menit. Tinggal 15 menit dari lohor ya. Ibu-ibu tos calik tos lami. Geus canggel can. Nggak bohong. Bapak-bapak geus ngudut seep 2, seep 3. Tep sabungkus ada, seep sabungkus. Geus canggel nyabunya. Geus canggel nyabunya. Iya ceramahna sebab tos 15 menit dari duhur. Ya kira-kira kurang anu panjang apa anu pendek? Oh, resep anu panjang ya ini. Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai siang hari ini kita masih setia dalam rangka acara tahunan, acara tahunan yakni giliran, kebetulan ketepatan di Musola Al-Fatah.
Mudah-mudahan ke depan lebih semarak, lebih maju, lebih semangat. Allahumma amin. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehatan ngalajengkeun. Mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu panjang umur. Allahumma banyak berkah rizkinya. Allahumma kabayar hutang-hutangna, kabayar kreditna, eta seragam terus dibayaran can. Masih kredit. Tiungna anu beureum merah merona. Mudah-mudahan putra putrina janten putra putri anu soleh soleha. Sareng bapak ibuna anu peras keringat banting tulang mencari nafkah, mencari rizki sing diberkahkeun digampangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sadayana anu geus beribados dihormati. Bahasa Sunda maupun bahasa Jawi. Yai. Ini bahasa Sunda sing Jawi ini ge sing kelengar. Karedok wae nya. Karedok campur. Aya toge, aya kacang. Enak kan? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Saya alhamdulillah berkah panitia diundang ke Menanga ini niatnya silaturahmi. Nyambungkeun kasederekan, nyambungkeun saduluran, menyambungkan persaudaraan. Karena al-muslimuna ikhwatun. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Tidak memandang suku, bahasa, bangsa. Bila satu agama itu saudara kita. Jadi hakikatna abdi teh silaturahmi ka dulur-dulur anu aya di Menanga di dieu. Urang sadaya teh dulur. Mudah-mudahan urang sadaya jadi ahli surga, calon-calon ahli surga. Allahumma. Tapi sadacan ahli surga, kita semua adalah calon camat semua. Benar tak? Calon mati. Camat, calon mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah kita mengadakan acara takbir akbar, yakni dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema wujudkan generasi berakhlak mulia melalui hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sadayana anu geus pribados dihormati. Kapan terjadi Isra Mi'raj? Halo. Ayo. Iraha peristiwa terjadi Isra Mi'raj tanggal sabaraha? Tanggal sabaraha? Tanggal 27 Rajab. Sanes tanggal 12, iya tanggal 12. Tanggal 27 Rajab. Singkat cerita, naon hasilna?
tina Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hasilnya? Apa hasilnya, Ibu? Naon hasilnya? Salat 5 waktu. Ya sakitu hasil Isra Mi'raj teh. Ya napa ge? Cuma niku hasilnya memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasul diisrakan, dimi'rajkan, hasilnya tentang sholat 5 waktu. Eta hasilnya. Entos cekap ceramahna. Bahkan eta hasilnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita melaksanakan perintah sholat 5 waktu ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana, kita selaku hamba Allah, kalau sholat itu tidak ada tawar-menawar, ya, tidak sama dengan puasa, tidak sama dengan haji, tidak sama dengan zakat. Kalau sholat tidak ada tawar-menawar, tidak ada alasan. Di kitab Fathul Mu'in, juga kitab Kasyifatus Saja, apabila engkau mampu melaksanakan sholat secara berdiri, laksanakan sholat secara berdiri. Bila engkau tidak mampu sholat berdiri, maka laksanakan sholat secara duduk. Bila engkau tidak mampu sholat secara duduk, maka berbaring. Apabila tidak mampu sholat secara berbaring, maka dengan isyarat. Apabila tidak mampu sholat dengan isyarat, maka dengan gerak geus teu bisa, ya. Panon molotot wae. Kaki tidak bisa bergerak, tapi masih hidup, nyawanya masih ada. Maka lakukan sholat dengan apa? Dengan hati. Apabila kita sudah tidak mampu sholat dengan hati, berarti mati. Masya. Tidak ada tawar-menawar. Aduh, saya sakit. Aduh, saya capek. Aduh, saya sibuk. Tidak ada tawar-menawar. Ya namudan. Ya namudan. Maka mari dengan semangat Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu detik ini, siang ini, mari kita itikadkan di dalam hati untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Sebab kelak di yaumil akhirat, apabila seorang hamba diperiksa, yang pertama diperiksa amal ibadah adalah tentang sholatnya. Apabila sholatnya diterima, seluruh amal perbuatannya pasti diterima. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, kok tegang? Aduh, geus cangkelnya Pak, itu geus nyangkung jar. Aduh, geus sila. Memang bener, ieu geus waktuna istirahat ya. Anja, kalau teu isuk geus tinggal 4 menit deui duhur. Kumaha ieu coba? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman Allah akan mengangkat harkat dan martabat kita semua. Maka dalam acara Isra Mi'raj ini akan menjelaskan, tadi nanti akan tersirat juga tentang generasi berakhlak mulia. Tapi akan menjelaskan tentang ciri-ciri
orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan ciri-cirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayat. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Karena orang lain tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya hati kita, diri kita. Adakah tanda-tanda yang disebutkan itu pada diri kita? Apabila ada, maka itu tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda orang yang mukmin, tanda orang yang beriman, apabila disebut nama Allah, disebut asma Allah, maka hatinya bergetar, maka hatinya terpanggil. Apabila ada suara asma-asma Allah, apabila ada yang mengumandangkan dengan nama Allah, maka dirinya, hatinya bergetar, maka dirinya tersentuh hatinya. Itu tanda orang yang beriman. Kalau orang sudah bergetar hatinya, maka tentu dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Bapak, Ibu, ya orang kapungkur cerita dulu ya, cerita nostalgia. Apabila Bapak dan Ibu sedang ngobrol, disebutkan ngaran ibu, keur gadis bujang gadis kene, baheula disebutkan saha ngaranna Neng Rika. Terus eta lalaki bapakna teh tersentuh hatena, nyambung kana hatena, tergerak hatena. Ku sebab naon Bapak? Ku sebab naon? Sebab apa? Sebab apa? Ada rasa cinta. Bila disebut namanya, disebut saja namanya, sudah bergetar, sudah tergerak. Duh, hayang papanggih. Benar Bapak Ibu. Sehingga cenah aya nu semboyan kieu. Satu hari tak bertemu, hati terasa rindu. Bila kamu di sisiku, hati terasa sandu. Benar. Itu tanda orang yang cinta. Pasti hayang papang, disebutkan ngaranna langsung nyantol. Benar itu? Benar kan? Sapoe teu papanggih asa saminggu teu papanggih asa sabulan. Nah, kita selaku hamba Allah
Apabila memang benar-benar di dalam jiwa kita ada keimanan kepada Allah, bila disebut nama Allah, maka ia bergetar hatinya, tersentuh, terpanggil hatinya. Apa asma Allah? Contoh, sudah ada kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana dengan diri kita, Ibu? Ini ada 3 tingkatan keimanan hamba Allah. Ada yang umum, tingkat keimanannya ada yang umum. Kedua, ada yang khusus. Ketiga, ada yang khusus bil khusus. Itu tingkat keimanan hamba Allah. Nah, bila sudah disebutkan kumandang azan, disebutkan nama-nama Allah, maka tergerak hatinya, ya Allah. Dia berhenti. Ini yang tak khusus ya. Yang khususan khusus, bila terdengar azan, maka ia langsung berhenti. Halo. Halo. Ibu lamun keur tandur azan kumaha? Lanjut apa? Bapak keur ngerek, keur tandur, keur babut lanjut apa eureun? Keur ngaderes lanjut apa eureun? Adio. Ieu aya 3 tingkatan ieu. Ya. Makanya ieu sakedap deui adaan. Kumaha ieu? Aduh, iya panitia kumaha ieu? Ya Allah, mudah-mudahan diampunannya Bapak Ibu. Urang keur ta'allum, keur belajar, keur sama-sama mari kita menggugah hati kita. Jadi kalau tingkatan yang pertama, ketika ada bunyi azan berhenti. Ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ngikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngikutin azan, setelah selesai siap ke sumur. Siap melaksanakan ibadah sholat. Itu tanda mukmin yang khusus. Sudah masuk ke karakter itu? Silahkan nilai sendiri-sendiri. Ya, Muhammad. Silahkan. Yang kedua, ada yang khusus. Kalau tadi langsung dia berhenti apapun, pekerjaan apapun, dia langsung berhenti. Kemudian apabila sudah mendengar adzan, hatinya tergerak. Tapi ya Allah, ini tanggung nih. Tanggung. Maka dia lewat 10 menit, lewat 20 menit. Lewat 10 menit dah. Nah, itu cepat dia melaksanakan ibadah sholat. Yang umum, ya, yang umum itu biasanya kewelah nggak sedekat waktu asaran. Waduh, bahaya itu Bapak. Bahayanya itu bagaikan orang yang berdiri di pinggir jurang. Kalau orang yang di pinggir jurang, kalau dia tidak hati-hati, maka akan nyebur, akan celaka. Dan yang keempat adalah orang yang celaka.
Orang yang sama sekali mengaku umat Islam, tetapi tidak tergerak hatinya sama sekali. Ketika dikumandangkan azan, naudzubillahi min dzalik, maka itu ada dalam hati kita. Di manakah posisi kita sekarang? Tinggal milih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatan orang mukmin yang benar-benar iman kepada Allah. Apabila disebut nama Allah karena cinta kepada Allah, maka dia langsung bergetar, langsung menjalankan ibadahnya. Allahumma amin. Kemudian kita sebagai salah satu contoh, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau sangat cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah. Waktu Rasulullah mau jihad di jalan Allah, mau perang di jalan Allah, wahai para sahabatku, kita persiapan untuk berperang sudah habis, maka demi Allah, dengan lillahi ta'ala, kita berjuang untuk memperjuangkan agama Islam. Maka siapa di antara para sahabat yang mau membantu perjuangan ini? Maka Sayyidina Utsman bin Affan berkata, "Ana ya Rasulullah." Berapa ekor unta? 100 ekor unta. Coba, saonta hiji sabaraha duit Bapak Ibu? Bu, Bapak, onta hiji sabaraha duit? 100 juta. Lamun kali 100 sabaraha duit? Ngesam miliar. Subhanallah. Itu cintanya Sayyidina Utsman bin Affan demi perjuangan jihad di jalan Allah. Di sini ada pesantren, ada masjid. Untuk keperluan masjid, untuk keperluan pesantren, orang yang beriman pasti berlomba-lomba untuk menafkahkan sebagian rizkinya. Mudah-mudahan yang sudah kita korbankan ini menjadi amal ibadah. Allahumma. Itu yang pertama, tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Apabila sering disebut nama Allah, bila ada kumandang azan, hatinya tergerak dimanapun ia berada. Abdi kalaresan waktu eta ziarah ke Syekh Muhyi. Mungkin dari para bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah ziarah ke Syekh Muhyi di mana? Pamijahan, di Tasiknya. Coba perhatikan, abdi kalaresan waktu harita ngaos ya di pesantren Sata Acan, waktu ada jembatan Garingan sebelah kiri Safarwadi, pesantren Safarwadi, pesantren Kiroat. Sempat belajar dirinya. Coba perhatikan oleh Bapak, ketika kumandang azan tutup kabeh warung, bener dah? Tutup semua warung. Itu di Pamijahan. Subhanallah. Itu pembelajaran bagi kita bersama. Maka barang siapa kata Allah yang cinta kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha makhrajan yaj'al lahu makhrajan rizqun min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan keluarkan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka jelas kalau orang yang nurut kepada Allah, maka akan diperhatikan rizkinya. Allahumma. Sebagai salah satu tanda cinta kepada Allah, tanda orang mukmin, sekarang ada kegiatan tabligh akbar seperti ini. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu sudah dipersiapkan di sini. Tahun yang akan datang di mana? Mudah-mudahan oleh Allah dilancarkan. Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim zadatuhum
apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang mukmin. Dibacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, ada ayat berupa makhluk, ya, ada ayat berupa Al-Quran, tersirat dan tersurat. Ayat yang tersirat contohnya saha. Contohnya siapa Bapak? Kita. Bu. Capeknya. Contohnya orang. Ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan kepada kita supaya kita beriman, bertakwa kepada Allah, supaya kita meningkatkan kesadaran kita kepada Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah. Apa coba ayat-ayat yang tersirat? Lihat, Bu, dulu rambut kita hitam, dia nemu. Bapak, kapungkur rambut orang hitam. Bapak pernah ngaca tuh? Halo? Pernah ngaca tuh? Lamun keur ngaca pernah tuh ngomong karena diri orang sorangan? Halo? Pernah enggak berkata-kata tanya jawab dengan diri kita sendiri ketika kita mengaca? Pernah enggak? Apa kata-katanya? Wah, sudah cantik. Ya, paling gitu ya. Wah, sudah ganteng. Ganteng enggak saya? Cantik enggak saya? Paling sebatas itu, iya enggak? Tapi pernah enggak kita bertanya, ya Allah, dulu rambut saya hitam semua, sekarang sudah mulai putih ya Allah. Ini ayat-ayat Allah. Kemudian apa? Ya Allah, dulu mata saya melihat huruf yang kecil saja, saya melihat sekarang sudah rabun. Ya Allah, dulu saya manggul pare sakarung gede kuat. Coba ayeuna Bapak kuat deh. Itu ayat-ayat Allah. Jangan mudah ini. Jangan mudah. Dan di antaranya kita hidup dan akan mati. Bapak, Kanjeng Nabi sabaraha umurna? Berapa? 63. Kata Rasulullah, wahai umatku, umatku tidak akan jauh dariku umurnya. Berapa? 63. Bapak atau sabaraha tahun? 18 jalan. Wah, masih ngorah gitu, Pak. Bapak sabaraha tahun lainnya Yuswana? Ngerokok. 70. Sudah 7 tahun bonusnya, Pak. Subhanallah. Siapapun orangnya, masih kecil, bujangan, gadis, atau sudah tua, kita harus siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Kapan siapnya? Kapan siapnya? Ketika kita meninggal membawa apa, Bapak Ibu? Nih, suratan badan. Cek Roma Irama kia. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta
tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh. Teruskan. Nah, lanjut sorangan lagi. Coba Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, baru naros. Lamun ibu ninggal sawah dibawa ke alam kubur teh. Motor dibawa ke kubur teh. Entahnya imah halus dibawa ke kubur teh. Emas dina ieu meuni sabara suku dibawa ke kubur teh. Tah eta teh warisan, eta teh harta peninggalan teh anu berhak ahli saha ahli waris teh? Anaknya, suami. Tah eta emasna teh dipake mas kawin deui ku bapana teh. Kawin teh jeung babaturana makna anu aya dina WA. Aduh, pertemanan menyakitkan. Bapak ya, bapak meninggal, mobil dicanak teh, sawah dicanak teh, sadarana teh dicanak mul. Nah, bapak we meninggal, tah umikna teh nikah deui, jeung supirna. Masya Allah. Ditumpahkan ku supirna teh. Menang kumpul-kumpul eta meuli mobil, ditumpahkan ku supirna. Naon? Mobilna. Subhanallah. Mata lamun teu boga amal ruh. Kalau tidak punya amal ruh, rugi. Nggih Ramadan. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang akan menolong kita ketika kita sudah meninggal. Apal sadayana deh. Sudah hafal semuanya kan? Apa coba? Sedekah pinter kabeh. Sedekah jariyah. Terus kedua, anak anu soleh. Katilu, ilmu anu bermanfaat. Sedekah eta, harta eta anu disedekahkeun anu bakal nulung urang. Bapak Ibu peras keringat banting tulang, mulai keluar pagi, pulang malam, hulu pop nyawa. Cek bahasa Sunda. Kardin teh payai. Hulu pop nyawa cenah. Dari pagi sampai malam berjuang mencari rizki, berjuang mencari nafkah. Sudah kumpul, punya sawah, punya ladang, punya kebun, punya mobil, punya motor, punya rumah yang mewah. Apakah itu akan dibawa? Tidak sama sekali. Maka di akhirat kerang akhlak ada orang yang muflis. Saat jalma nu muflis teh Bu. Orang yang muflis adalah orang yang banyak hartanya, tetapi di akhirat dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartana pakai rebutan anaknya, hartana dinafkahkan di jalan Allah,
Naudzubillah min. Maka siapapun orangnya, punya harta sedikit ataupun banyak, kita sisihkan semampu kita. Ala dawam, terus menerus. Allahumma amin. Shadaqatun jariyah. Nih yang Bapak tempelkan di masjid, yang Bapak Ibu tempelkan di musola, yang Bapak Ibu tempelkan di pondok pesantren, ya, itu adalah rizki yang hakiki. Itu rizki yang akan menolong kita bersama. Yang kedua adalah anak yang soleh. Masya Allah. Di zaman reformasi sekarang, di zaman era globalisasi modern ini, Pak, di zaman orang kampung kurma, di zaman kita dulu tidak banyak cobaan, tidak banyak virus, Waktu di zaman Bapak, ayah layar tancap tuh. Di zaman kecilan Bapak itu. Waktu di zaman Bapak ngaji saja pakai lampu petromat, lampu publik. Sangat jauh dari virus-virus. Sangat jauh pengaruh-pengaruh terhadap kita pada zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, ya Allah, ya Rabbi, sing hati-hati Bapak Ibu sadayana. Sekarang virus-virus, penyakit-penyakit sudah merambah ke genggaman anak-anak kita. Apabila anak kita tidak ditanggulangi dari mulai kecil, kita perkenalkan dengan hukum-hukum agama. Apabila tidak diperkenalkan, maka ya Allah ya Rabbi, coba orang tingali ayeuna dina TV. Ya. Seueur orang tua anu dibunuh ku putra, dibunuh sama anaknya. Gimana pemuda? Ya Allah ya Rabbi. Di mana letak pikiran anaknya itu? Banyak orang tua yang gantung diri. Banyak orang tua yang bunuh diri. Kenapa? Memikirkan anaknya. Gimana pemuda? Maka solusinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Di zaman ini banyak orang yang stres enggak? Banyak orang yang stres enggak? Apa obatnya stres, Bu? Hah? Duit. Jadi lamun ku duit mah cager cenah yai. Stres. Obatnya iman dan takwa. Jangan stres lagi. Hidup ini apa adanya. Pasti akan stres. Oh, hidup teh apa adanya. Pendapatan sekian, ya keluarkan sekian. Dia betul. Pendapatan 100.000, ya keluarkan 90.000, 10.000-nya ditabung. Kan enak. Pendapatan 100.000, belanja 200.000, ya bonyok. Dia betul. Pertumbuhan penduduk semakin padat, akhirnya kebutuhan semakin meningkat. Bukan hanya persoalan kehidupan, bukan hanya persoalan keuangan. Terlalu sibuk kerja bisa bikin lapangkan dada, benahi masalah.
kepada Tuhan panjatkanlah doa, tawakal dan sabar ya. Jangan stres lagi. Stres wae. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menciptakan anak yang soleh, sering guru-guru kita mengajarkan kepada kita, didik anak kita dari mulai kecil. Kalau di kampung, didik, kewajiban mendidik anak adalah kedua orang tua. Kalau kedua orang tua sibuk ya mencari rizki, mencari uang, maka titipkan kepada ustaz wal ustadzah, titipkan kepada para kiai, titipkan kepada guru untuk dibina, dididik dan dibimbing anak-anak kita. Genobomedan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau anaknya di desa, ya di desa, di musola, di pesantren, di masjid atau di madrasah. Mau jauh lebih dikit, boleh ke Tazkiyatun Nafsi, ke Cahaya Maju, silahkan. Di sini ada pondok Pak Yai Thohir, di sini ada di musola, ada juga di Yai Tatang dan di musola yang lainnya. Yang penting anak kita belajar. Ada yang bertanya, Ustaz, anak saya ini sudah dipondokkan, sudah dingajikan, sudah disekolahkan, tetapi kenapa kok masih nakal, Ustaz? Berarti pembinaannya, pendidikannya belum tuntas. Saya beri contoh, Ibu. Wah, ayah kopi ya. Hilangnya. Lain erek minum. Contohnya. Bu, iya tinggal di naon. Cai. Oh, iya. Gelas. Gelas aya cayan teh. Cayan teh, Pak. Gelas iya supaya bermanfaat kudu dieusian cai. Dieusiana tergantung kita semua. Kalau diisi air putih maka akan menyehat. Dikasih air susu juga akan menyehat. Dikasih air homer, dikasih racun, mematikan. Tergantung kita. Ini ibarat anak, Bapak. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, bagaimana mau mengisi dan mendidik anaknya? Apabila anak itu dididik dengan baik sampai tuntas, maka ia akan selamat dunia akhirat. Kita buktikan. Lihat ini, masih kosong. Kita isi dengan air. Seret. Cairan, Bapak. Ini sudah ada airnya. Kemudian dia membawa air ini, air putih. Apabila ada orang yang datang, kalau yang datangnya orang baik, karena masih separuh diisi, masih bisa nggak? Masih bisa nggak? Isi lagi. Masih putih, masih sehat, masih bersih, masih. Itu kalau datang orang yang mengisinya dengan air yang bersih, maka tetap bersih. Tapi kalau orang yang datang misalnya diganti
dengan air racun, bagaimana? Akan merubah apa? Misalnya ini masih segini, masih bisa diisi nggak? Masih. Misalnya ini air racun diisikan, masih ngisi nggak? Masih. Diisi lagi sama orang sama racun, masih bisa ngisi nggak? Penuh. Sampai penuh. Sudah penuh, ini menjadi air apa? Air racun. Itu logika kita, Bapak. Maka ketika kita mendidik anak kita, di mana saja kita didik, di rumah, di musola, di masjid, di madrasah, di pondok pesantren, jangan tanggung-tanggung. Paham tuh? Sudah di pesantren, di rumah, nggak apa-apa, ngaji lagi. Sampai dia tuntas. Paham? Paham? Nah, ada yang berkata, baru 3 tahun anak saya di pondok, baru 4 tahun anak saya di pondok, kok pulang nggak jadi apa-apa? Maaf Bapak, tanyakan ke Pak Yai Thohir. Kalau pesantren itu paling sedikit berapa tahun ya? 10 sampai 11 tahun. Paling sedikit. Ya, mudah. Itu yang saya rasakan 10 tahun itu baru selesai. Yang pokok-pokoknya 10 tahun. Ini gambaran Bapak Ibu saya. Baru penuh lamun cai teama 10 tahun itu ngaji, benar-benar ngaji itu. Nah, berarti bisa panen, bisa berbekas, bisa jadi kalau santri itu belajar sudah 10 sampai 11 tahun. Sekarang baru 3 tahun pesantren. Nah, panen jagung sabaraha bulan, Bapak? Bu, sabaraha bulan? 4 bulan. 4 bulan Bapak Ibu panen jagung. Kakarak umur 2 bulan sudah dipanen. Kira-kira jadi jagung tua enggak? Ya dapatnya segitu, seperti jagung muda. Gini kemudian. Jagung muda hanya berlaku untuk apa? Untuk cemilan saja. Manfaat. Gini kemudian. Kalau ingin manen yang baik, maka jagung umurnya berapa tahun? Berapa bulan? Tunggu sampai 4 bulan baru akan bisa memanen dan bisa dijual, bisa dijadikan pakan opawai. Gini kemudian. Bisa bermanfaat lebih banyak, betul tidak? Nah, artinya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita bimbing anak kita di rumah, di musola, di masjid, di pesantren, di madrasah, maka sampai tuntas, tas. Allahumma ulah saparo seperti tadi. Anak kurang geus alus. Sudah baik anak kita pulang pesantren 3 tahun, sampai di rumah salah bergaul. Gimana? Yang masuk jadi racun. Akhirnya anak kita menjadi rusak. Tapi kalau sudah penuh, siapa yang akan mengisi? Tidak. Erek naon di esian kok cangkir geus pinuh kitu nya. Ya tidak, itu logika Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para Bapak Ibu hadirin, anak solehah yang terakhir, ilmu yang bermanfaat. Maka amalkanlah ilmu, balighu anni walau ayatan. Mengamalkanlah, sampaikanlah ilmu dariku walaupun 1 ayat. Jadi tidak perlu menunggu segudang
tidak perlu menjadi kiai, tidak perlu menunggu menjadi seorang ustazah, mengamalkan ilmu apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Seperti mingguan, di dia ada mingguan. Ya, malam Jumatan ayat, pengawasan bapak-bapaknya ayat kan? Ayat. Pengawasan bapak-bapaknya wonten ya. Malam Jumatan, ya. Malam Jumatan. Sekarang lebih canggih lagi di HP. HP banyak YouTube untuk ngaji. Ya, betul. Nah, maka disitulah salah satu untuk meningkatkan keilmuan kita bersama. Kalau ilmu kita meningkat, maka insya Allah amaliyah kita juga akan meningkat. Allahumma sampaikan bisa sholat sing benar, ya, bisa sholawat sing benar. Dan yang terakhir, kalau kita ingin mendapatkan fadl Allah, maka cintailah Rasulullah dan cintailah Allah Subhanahu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, termasuk kita, adalah kepunyaan Allah, bukan milik kita. Ya, mudah-mudahan. Jadi apa milik kita? Maka kalau kita ingin sejahtera, ingin sukses, maka mintalah dulu kepada Allah Subhanahu. Mintalah dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal jam 12 lebih 40 menit. Ke 1 jam ya. Dong geus katingali cara pengen karunya Bu, Ibu, geus lalapar kita sangguna ngagoleh bae. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dekati yang punya langit dan bumi. Insya Allah akan mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat harkat martabat orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau punya Allah, mintalah dulu dengan Allah. Bapak Ibu, kalau sudah subuhan, sudah sholat subuh, sudah adzan subuh, sebelum berangkat menderes, sebelum berangkat ke sawah, sholat dulu, doa dulu tidak? Doa dulu. Ulah imam ngaderes, ayo ngaderes tadi dia. Ayah, subuh-subuh wae lah berangkat ameh getahna loba. Sholat subuhan tuh. Na'udzubillah ini. Coba dekati Allah, insya Allah. Insya Allah. Kalau kita tidak bahagia sekarang, anak kita. Kalau tidak anak kita, cucu kita nanti yang akan muncul. Allahumma. Nah, maka dari segi pendidikan tadi, jangan sampai putus pendidikan. Kalaupun misalnya di rumah ada pesantren yang terdekat, ada majelis taklim yang terdekat, ada musola yang terdekat, suruh ngaji sampai waktunya dia dewasa. Insya Allah dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ciri-ciri orang yang beriman. Bila disebut ayat-ayat Allah, maka tergerak hatinya. Maka bila dia dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman dan takwanya. Bapak Ibu, tips untuk kita meningkatkan kualitas kita, untuk meningkatkan iman dan takwa kita, mari
kita bersama-sama semakin lama. Kalau ibarat kita menanam padi, Bapak Ibu, Bu, kalau kita menanam padi yang diharapkan pohonnya apa padinya? Pohonnya apa padinya? Apabila padi itu tumbuh dengan subur, dirawat dengan bagus, kemudian padi itu berbuah dengan baik, kemudian mentas kurang tiama bener, maka kebahagiaan akan datang. Sebagai pemiliknya kita bersama, maka senang tidak Bu panen dengan harta melimpah, dengan padi yang banyak? Senang tidak? Senang tidak? Tapi kalau sebaliknya padi, kemudian setelah itu gabuk, sudah ditumbuh lama-lama sampai tua, tumbuh, tapi gabuk, gimana kita? Senang apa tidak? Padi yang gabuk diapain sama kita Bu? Dibuang, terus dibelum. Nah, jadilah padi yang semakin lama, semakin tua kita harus merunduk. Nah, kalau semakin berumur, semakin ada ubannya, semakin tenaga tidak kuat, semakin merunduk, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Itu ciri-ciri hamba yang akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu. Itu akan menuai kebahagiaan di akhir hayatnya nanti. Apabila semakin tua, dia semakin merunduk. Ketika semakin merunduk, semakin dekat dengan Allah. Padi semakin merunduk, maka semakin berisi. Ketika semakin berisi, maka yang punya pun ridho, senang, bangga. Dan padi itu akan dijemur, akan disimpan baik-baik. Benar enggak? Benar enggak? Tapi apabila padi itu semakin lama, kok keluar, nges keluar terus kumaha? Ngacung. Tandanya kalau semakin tua padi itu semakin ngacung. Ayo. Tandanya apa? Tanda padi apa? Tanda padi gabung. Tinggal tunggu saatnya penyesalan. Maka semua itu akan bisa berubah apabila kita sadar, apabila kita mengkaji, apabila kita berpikir, apabila kita mau berubah. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum, tidak akan merubah nasib satu kaum, kecuali harus merubah dengan dirinya sendiri. Dia punya itikad kuat, dia punya rencana yang kuat, dia sabar, tabah, tangguh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan bisa berubah semua itu bila kita ingin berubah. Siapapun orangnya, ulama besar, ulama yang berilmu tinggi, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, tapi kita di dalam hati tidak ada niat berubah, tapi di dalam hati kita tidak ada niat untuk meningkatkan iman dan takwa, maka tidak akan ada pengaruh apapun. Semuanya terserah kita. Pertanyaannya, kita mau dimuliakan oleh Allah? Kita mau bahagia dunia dan akhirat? Apakah tidak? Maka mari dari saat ini, maka kita tingkatkan ibadah kita, sholat kita. Karena sholat adalah identitas kaum muslimin wal muslim. Maka sebelum saya akhiri, kita bersolawat dulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka berdiri. Silakan berdiri Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oh, kabar. Mana anu nyandak sorbannya ya? Wah. Paste ke salawat. Mana ieu anu salawatna mangga ke dia? Dipayung kena ka dia, dipayung. Ieu aya sabaraha jamaah? 1000 nya. 1000 aya. So, kaluarkeun, siapkeun artosna, saikhlasna, saha anu ageng artosna pangpayuna engke di akhirat. Anu sedang di tengah, anu pangleutikna engke di emperan. Tapi lebih baik di emperan daripada henteu asup di luar kapanasan. Ayo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rukun Islam juga lainnya, syahadat itu yang pertama, harus dulu pada ulama. Harus sholat, lihat jangan dilelah. Di akhirat dapat pangkat, dipuji oleh malaikat. Harus zakat, kalau bisa dan mufakat, di akhirat dapat berkah, dipuji oleh malaikat. Tempatnya harus puasa bulan Ramadan yang biasa. Jangan dipikir, jangan dirasa, itu adalah penghapus dosa.
naik haji, kita harus mau ngaji. Dapat bahagia, dapat puji dari Allah yang Maha Suci. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Duh, lumayan ya. Ngelempengkeun cangkeng. Ngelempengkeun cangkeng. Wah, terus jam 1. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salarus nama hoyong panjang. Tapi tos panjang iginya punya. Tos sajam. Yang kesimpulan terakhir, tanda orang yang mukmin itu ada 6 sebetulnya. Ini baru 2 yang disebutkan, masih 4 lagi ya. Tapi dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tadi, mari kita bangkitkan semangat hidup kita. Kita contoh padi tadi, semakin lama harusnya kita semakin berisi, semakin lama seharusnya kita lebih mengerti tentang kehidupan ini. Semakin tua semakin terpelajar, semakin tua semakin banyak pengalaman dan pengalaman. Maka pengalaman itu jadikanlah pelajaran bagi kita. Maka semua itu tidak akan ada bisa yang merubah kecuali hanya diri kita masing. Mari kita ridho, kita raih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan. Kalau kita ahli wiridan, ahli tahajud, silahkan tahajud. Karena di tahajud ada di surga orang yang ahli tahajud. Kalau ahli sholawat di surga oleh Allah disiapkan untuk orang yang ahli sholawat. Ini ada salah satu kisah. Ada seorang nenek-nenek yang dia masa kecilnya, masa penjajahan, masa zaman dulu, yang tidak bisa belajar, yang tidak bisa ngaji, yang tidak bisa, pokoknya tidak berpendidikan, tidak bisa apa-apa. Tetapi dia hanya sholat apa adanya. Kemudian dia ingin baca Al-Quran, tetapi dia tidak bisa baca Al-Quran. Setiap malam setelah mendengarkan tausiah dari guru, dari kiainya, maka dia harus meningkatkan iman dan takwanya. Tapi apa daya, mau bisa apa saya, bagaimana amalannya? Dia hanya cinta dengan Al-Quran, tapi tidak bisa baca Al-Quran. Maka setiap malam si nenek tersebut membuka lembaran Al-Quran, tapi nggak bisa membaca Al-Qurannya, hanya mengusap-ngusap Al-Quran. Setiap malam seperti itu si nenek tersebut terus membuka lembaran Al-Quran, terus membuka lembaran Al-Quran sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun tidak bisa membaca Al-Quran. Tetapi setiap usapan tangannya terhadap Al-Quran itu, jatuhlah tetesan air mata sang nenek terhadap Al-Quran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Allah Maha pengampun, maka mengampuni dosa-dosanya si nenek tersebut. Maka si nenek tersebut disebut hubbul Quran, cinta dengan Al-Quran. Barang siapa yang cinta dengan Al-Quran, maka sama dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si orang nenek tersebut mati dalam husnul khotimah, meninggal dalam husnul khotimah. Allahumma amin. Maka kita sekarang
kerahkan kemampuan kita, amalkan apa yang kita sudah punya sekarang. Kalau kita bisa wiridan apa saja sebanyak-banyaknya wiridan yang kita punyai, karena di sana di surganya Allah ada surga untuk orang yang ahli zikir. Bapak Ibu, kalau memang kita punya harta, kita sedekahkan harta kita. Di sana ada surga untuk orang yang dermawan, yang hartawan. Kalau ada ilmu pengetahuan, amalkan ilmunya, ajarkan ilmunya. Man ta'allamal ilma, barang siapa yang mengajarkan ilmu, maka orang yang diajarkannya tadi mengamalkan, maka ada dua pahala. Pahala untuk dirinya dan pahala dari orang yang melaksanakannya. Maka di situ pun akan menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak kalah penting, kita punya anak. Kita punya anak. Anak ini adalah harta yang termahal. Harta yang termahal. Tidak bisa dibandingkan dengan harta-harta yang lain. Ketika kita bertemu dengan saudara, berkumpul dengan saudara, apakah yang ditanya? Geus sabaraha mobilna? Tuh, bener. Kang, wis piro sawahmu? Ora, sing ditekok nih pertama adalah anak. Berarti anak adalah lambang, anak adalah salah satu modal untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu. Tapi ciptakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma, semoga perjuangan kita bersama pada hari ini dan sebelumnya diterima oleh Allah dan kedepannya. Hayu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena tidak akan ada yang memberi kalau kita tidak berbuat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung. Allahumma. Demikianlah kurang lebihnya, saya mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Sampai jumpa di gelombang dan frekuensi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.